Jadi gue pengen nanya komentar teman-teman, modif apa yang kira-kira bagus, mulai dari footstep, ban, shock breaker, sebebas mungkin, sekreatif mungkin, yang bener-bener kreatif dan gue bacain, artinya gue masuk dengan selera gue, akan gue kasih duit 500.000. Begitu lu lihat mobil ini pertama kali, lu nggak akan nafsu. Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita bikin juga udah kemalaman, ini udah jam 7 malam. Ini hari Senin, jadi kemungkinan vlog ini akan tayang di hari Selasa di part pertama. Nah, kan udah pada bosan Innova, Fortuner, Hilux, mentok, kalau nggak Land Cruiser. Kali ini kita mendatangkan satu buah Ford Ranger 2013 XLS. Jadi kenapa gue milih tipe XLS? Jadi rencananya gue nggak seperti orang-orang lainnya. Biasanya kan kita bikin Ford Ranger ini, base-nya ini jadi Ford Raptor, Ranger Raptor, atau mungkin jadi F150 yang Raptor. Nah, tetapi kali ini gue akan bikin mobil ini kayaknya bener-bener simple aja. Mungkin lebih ke arah ganti velg, ganti ban, terus grillnya dibalikin standar lagi. Pokoknya dibikin OEM look, tetapi bener-bener kelihatannya masih klimis. Selain gue ngejar budget, yang kedua adalah gue ngejar tampilannya tuh masih enak dilihat tanpa harus di facelift, karena biar gimana pun gue sih bukan karena nggak kepengen di facelift ya, jadi biar kalau misalkan masih mau main off-road tipis-tipis kita nggak sayang. Nah, kalau kita pakai lampu yang udah pakai Raptor gitu kan pasti bodi lebih gede, lebih ribet kalau kita mau masuk ke hutan ya. Nah, kita tahu Ford Ranger ini salah satu medium truck dari Amerika, dan menurut gua karena di sini di Indonesia nih jarang orang beli, selain karena partsnya dan juga banyak orang-orang yang belinya tuh bekas tambang. Jadi kadang-kadang tergantung nih, kalau lu belinya sama orang yang trusted mungkin abis bekas tambang pun mereka rapi-rapiin. Tapi kalau misalkan lu beli nggak ketemu orang yang trusted, lu beli ternyata mobil itu cuma diakal-akalin doang, lu pakai 1-2 bulan ntar as rodanya jebol, ntar mesinnya ternyata sudah ngobos. Jadi nanti gue akan kasih beberapa tips dan trik gimana caranya mendapatkan Ford Ranger yang masih cukup menarik kondisinya untuk dipakai. Nah, oke, kita lari ke mesin dulu. Jadi mesin di 2013 ini, Ford Ranger ini keluar dengan 3 line up, Base, XLS, dan XLT. Nah, ini adalah tipe XLS, jadi mungkin ini adalah tipe tengahnya. Dan di tipe tengah ini, mesinnya sudah menggunakan 2200cc Duratrack dan sudah memiliki 6 speed manual, dan juga 2200cc-nya ini sudah dilengkapi dengan VGT. Jadi kita coba ya, kita lihat mesinnya. Nah, perbedaannya adalah ketika kita beli XLS dan XLT, mesinnya sudah 2,2 VGT. Tetapi kalau kita beli yang tipe base, itu mesinnya belum VGT, yang artinya kalau misalkan mau di remap pun
tenaganya nggak akan sesignifikan yang VGT. Jadi jangan salah beli, kalau bisa beli yang minimal XLS atau XLT. Nah, perbedaan lagi dari XLS ke XLT itu, salah satunya adalah tidak adanya remote dan cruise control di sebelah sini, lalu tidak ada retract di sebelah sini, dan ada beberapa parts lain yang berbeda dibandingkan dengan XLT. Tetapi XLS ini mengejar dia punya perlengkapan dalam tuh udah rapi. Dan usahakan kalau kita beli mobil ya, ini kan masih karpet dasar nih, kalau kita buka masih blok bagus. Udah gitu bodinya juga masih banyak orinya. Dan kebetulan mobil ini salah satu Ranger, mungkin gini, kalau kita ngeliat di marketplace, 7 dari 10 Ford Ranger rata-rata sudah bekas tambang. Dan ini adalah bukan di ketujuhnya, ini di ketiganya. Jadi ini salah satu mobil yang dari faktur aslinya juga masih nama pribadi dan diperuntukkan untuk bolak-balik Jakarta Jogja saja, John. Jadi makanya kurang lebih kaki-kaki sama as rodanya masih bagus, hanya saja bannya agak sedikit tipis. Dan mobil ini kilometernya baru sekitar 70 ribuan. Dan ini mobil record, John. Dannya kebanyakan ya kayaknya ya. Kebanyakan dengerin lagu Ceylon Seven barusan. Oke. Nah, kita coba dengerin mesinnya sembari gua kasih tahu cara paling gampang dan paling nggak terlalu rumit kalau misalkan kita mau ngecek mesinnya masih sehat atau enggak. Bentar ya. Cara yang pertama kita lihat, begitu kalian starter, mesin itu nggak boleh lama nyalanya alias nyambernya lama. Itu berarti ada yang udah bermasalah dengan mesinnya. Nah, ini mesin gampang lihat ya. Lo orang cabut stick olinya, terus kita lihat di bagian olinya sini. Itu ada keluar asap nggak? Kalau udah keluar asap itu artinya dia sudah makan oli atau ngobos. Sebaiknya jangan kalian beli, karena biasanya yang udah ngobos capek deh benerinnya, apalagi mesin Ford. Oke. Nah, kalau yang ketiga, kalian lihat aja banyak meler-meler gak, terus masih ada silen-silen pabrik gak, sesuai gak sama kilometernya. Kadang-kadang lo dapat kilometer 150 ribu pun bisa lebih sehat daripada yang kilometer 60 ribu, 50 ribuan, karena biasanya 150 ribunya itu asli, sedangkan yang di 60 ribu, 50 ribu itu kalau kita nggak tahu track recordnya, rata-rata kilometer sudah mencapai 200 sampai 250 ribu kan, sayang John. Oke. Ini masih kotor banget mesinnya nih, besok mau dibersihin, lihat tuh masih banyak debu-debu, daun-daun. Begitu gua ngelihat mobil ini, waduh. Begitu lu lihat mobil ini pertama kali, lu nggak akan nafsu lihat mobil ini. Gue matiin lu. Karena nih mobil biasanya cuma dipakai jalan-jalan, asal jalan aja. Tetap lu pokoknya kalau lu lihat lu nggak akan nafsu deh. Salah satunya adalah bodinya keraknya. Tadi banyak nggak keraknya, Sam? Banyak kok. Hah? Banyak. Udah jadi kerak telur? Nah, terus udah selain keraknya banyak, kaca filmnya udah jelek om ya tadi ya? Iya. Jelek banget ya? Jadi mungkin lo orang nggak bakal nafsu ngelihatnya, tapi begitu gua nih, wih, nggak ada dempul, ya kan? Terus begitu gua nyalain mesinnya, jerk, gua buka kap mesinnya, gua lihat stick olinya, nggak ngobos, berarti nih orang ganti olinya cukup rutin. Yang kedua, begitu gue buka STNK-nya, wih, nama pribadi bukan bekas tambang, jadi gue lebih happy. Nah, jadi makanya kita mau coba bangun. Ini adalah mobil pengganti dari si Legender. Sementara nih, ini temporary ya. Tapi nanti mungkin akan cari Fortuner VNT buat penggantinya.
Balik lagi ke VNT 2KD ya. Gua tuh bingung, John. Apa? Jadi tuh di sini tuh kalau misalnya buat mobil tambang kan biasanya udah baret-baret parah ya. Nggak bisa, gampang Om. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang males ganti, Nah, ya udah ininya dicabut aja jadi telanjang. Ini kan namanya kan bed liner ya kalau di mobil sini. Nah, jadi biasanya kalau bed liner udah ditelanjangin, antara dulu bed linernya rusak atau memang dari awal nggak pakai bed liner. Tapi rata-rata kalau misalkan lu mau kalau pedagang yang agak bersih ya Om ya, ininya diganti baru bisa. Cuman memang makan biaya. Jadi rata-rata orang nggak ganti, paling didempul-dempul aja, dirapi-rapin, dicat lagi. Karena bahan ini nggak bisa dicat Om. Ini dia material plastiknya gampang ketahuan. Kalau lu cat hitam doff pun 1-2 hari pasti bakalan ngotok karena ini bahannya kasar dan kan sering bergesekan sama barang. iya. Gitu. Nah ini bedlinernya masih bagus. Pertanyaan Anda sangat bagus. Nah nih Om, jadi gue pengen nanya teman-teman. Ini gue kasih lo orang hadiah. Di video part kedua nanti gue akan bacain siapa aja yang menang. Gue akan kasih 500.000 setiap jawaban komentar yang gue bacain di video kedua. Jadi gue pengen tanya sama teman-teman, ini Ford Ranger 2013 XLS ini sebenarnya udah ada di pikiran gue pengen ngapain sama mobil ini. Tetapi gue pengen dengar dari kalian teman-teman, ide kalian seperti apa. Semakin detail, semakin bagus. Gue juga suka. Semakin simple juga semakin bagus. Karena memang yang pasti gue akan bikin antara dua ya. Antara gue mau pakein kanopi belakang. Tapi mungkin kalaupun nyari, gue akan nyari yang Aeroclass yang generasi yang pertama. Karena yang generasi kedua menurut gue kurang apa ya, simetris lah ya sama si baknya si Ford Ranger. Jadi menurut gue, kalaupun gue mau pakai atap belakang, gue pasti pakai Aeroclass yang pertama. Nah, yang kedua, kita lihat di bagian sini. Nih Om. Lu berasa gak sih ini mobil lebih gede dari Hilux? Iya ya. Hah? Iya, Nih, lampunya ya. Terus ini belum di lift kit loh Om. Nih, seleher gua. Iya. Tinggi kan? Jadi emang Ford itu kalau bikin truk itu bukan truk, double cabin itu nggak pernah salah Om. Jadi ini salah satu produk yang lumayan laku di Amerika juga laku ya. Jadi kalau kalian punya budget lebih, cari-cari aja yang gini-ginian yang benar-benar masih seger Om. Karena kalau nggak seger capek nyarinya. Nah, terus begitu gue buka ini mobil lagi kan, tadi gue udah cerita. Wih, joknya. Aduh, gue pertama kali gini nih Om. Waduh, joknya ada oren-orennya ya kan. Begitu gue deketin Om, gue gini-gini. Wow, joknya baru sarung. Nah, jadi aslinya mobil ini tuh bahannya fabric. Jadi kombinasi ini nih sebenarnya kalau buat orang kayak gua untuk dipakai kombinasi seperti ini gua nggak suka. Tapi kalau lu beli mobil yang habis kombinasinya seperti ini antara dalamnya itu bersih banget atau dia ingin menutupi ini semua dengan sarung jok. Nah, tetapi gini, kita kan juga manusia ya, kita punya otak untuk berpikir ya kan. Cara berpikirnya gini, let's say ketika kalian mau ngambil mobil ini, kalian lihat, mobil ini kan bekas, tapi ketika lu lihat karpet dasarnya udah masih baru, sarung joknya baru, artinya dia baru pasang Om, bener kan? Tapi kalau misalkan kayak gini nih, udah bekas ada banyak pakai, terus karpet dasarnya kotor, artinya memang karpet dasar dan sarung jok ini dipakai dari mobil ini baru, bukan bekas. Jadi gampang ya kita pikirnya ya. Tapi bukan berarti kalau orang tiba-tiba pasang sarung jok baru, dalamnya juga kotor. Cuman memang ada indikasi ke situ untuk ditutupin, oke? Nah, karena joknya juga masih fabric, dalamnya masih lumayan seger, gue pengen bikin tampilannya tuh polos, udah gitu kaca filmnya agak bening. 20% Illumi, ini gue paling suka karena Illuminya si Martin ya, kita belinya di 3M Window Calatin sama 3M Window Auto Film, 3M Auto Film Luminaire. Nah, dua ini nih yang support kita pakai Illumi ini kaca film dari Korea dengan tolak panas 95%. Jadi jarang banget kaca film 20% yang punya tolak panas sampai 95% dengan harga yang masih affordable banget. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang udah ada nama di Indonesia, harga ini hanya sepertiganya. Walaupun tolak panasnya juga sangat bagus di 95%, tapi harganya sangat bagus untuk kantong. Oke? Nah,
Jadi gue pengen nanya komentar teman-teman, modif apa yang kira-kira bagus mulai dari footstep, ban, shock breaker, pakai apa? Karena shock breakernya banyak banget, ada merek Old Man Emil, ada Provender, ada merek-merek lain. Jadi shock breaker tuh variannya dari 5 juta sampai 50 juta sampai gue pusing. Nah, oke, mungkin gue akan perkecil cara menjawab komentar ini. Jadi gue berharap gue punya duit 30 sampai 45 juta, mobil ini harus rapi, enak dilihat, apa saja kira-kira yang harus dilakukan mulai dari sektor mesin, kaki-kaki, ban, footstep, interior. Nah, jadi gue pengen denger sebebas mungkin, sekreatif mungkin, atau mungkin kalian juga bisa bilang, bos udah mobil ini nggak usah diapa-apain, taruh aja duit 30 juta di dalam panci, ya kan, anggap aja lu udah modif, ya kan, bisa. Jadi atau nggak bos 30 juta lu rubah mesinnya jadi mesin high look, kan bisa. Jadi sebebas mungkin aja gue pengen denger yang bener-bener kreatif dan gue bacain, artinya gue masuk dengan selera gue, akan gue kasih duit 500.000. Oke? Nah, terus apa lagi om yang udah kita masuk? Tadi yang udah lo ambil gambar esensial. Apa ya, John? Lo kalau lihat mobilnya, aduh, tadi om Dimas ngambil nggak sih? Ya ngambil lah. Jum debu, daun, ini kemarin Itu. udah dibersihin om, karena kan waktu jalan dari komplek dia kan nggak mungkin dong kalau kita nggak ini kan. Nah, semenjak pandemi udah 2 tahun ini mobil ini diem aja om. John, itu kan ban lu pasti ganti, Oh John. iya pastilah, Botak banget itu. pasti. Yang belakang tuh. Pasti. Ini botak nih, dari kayak kepalanya siapa ya? Ini memang ring berapa? Artinya ring 16 om. Ah, 255 70 16. Jadi kemungkinan nanti akan naik ke ring 18. Jangan ban 285 60. Kalau nggak ganti yang itu, kemungkinan gua akan ganti ke velg kaleng di ring 16 atau 17 dengan ban yang simpel-simpel aja. Jadi gini, kalau bisa usahain bannya nggak boleh terlalu keluar atau nggak ngepas, minimal keluar dikit. Gua nggak demen banget ban yang kutilang itu, gua nggak, menurut gua bagus tapi untuk di beberapa mobil aja. Kalau mobil-mobil yang agak gede gini bodinya kayak gini, kayak Land Cruiser kayaknya agak kurang bagus om ya. Tapi kalau kayak Jimny gitu-gitu lucu ya. Jadi memang bodinya harus ramping juga kalau mau pakai ban yang rapi. Oke? Nah, terus footstep antara mungkin di repaint atau diganti yang elektrik. Siapa tahu ada yang mau endorse electric footstep kan? Yoi. Oke, enggak lah. Terus ini ntar bakal dirapihin. Jadi kemungkinan akan gua upgrade sebagian ke XLT kali ya. Jadi mungkin interiornya lebih fresh sedikit dibandingkan yang aslinya. Tapi ini gue yakin sih om, kalau sarung jok udah dicopot, karpet dasar dicopot, di vakum habis sih pasti harusnya jos lagi. Like new lagi. Baunya aja masih bau Ford loh. Iya. Kaget gue iya. Udah loh, kalau mobil tambang nggak ada baunya om. Tanah semuanya kan. Iya, bener. Bagus nih. Ini kondisi kalian lihat ya, ini belum dibersihin, apalagi kalau udah dibersihin. Tuh, ininya juga, ini kan bahan ininya kan abu-abu nih om. Nah ini juga nggak ada yang baret om, masih bagus. Iya. Ini ciri khasnya si Martin ini. Gue paling gak demen pakai ginian om. Sebenarnya sih baik tujuannya kan. Cuman kadang-kadang kalau lu ininya di wood panel yang udah lengket kayak BMW, nempel. Di sunroofin asik kali om ya. Boleh juga sih. Pakai sunroof gitu kan. Yang gue demen sih ininya ya om. Baknya dia tuh gede banget. Iya. Ya kan? Dan dia nggak perlu diapa-apain juga udah ganteng sih. Jadi tinggal di lampunya. Oh ini lampunya pecah satu ya. Bukan ini ya. Iya. Ya, perlu ganti. Terus perlu ganti. Terus kayaknya gampang nih om. Jadi di smoke aja ya, tipis-tipis ya. Iya, boleh. Cakep ya. Terus kasih sen dajal ya. Mm-mm. Oke, kurang lebih seperti itu dari hasil vlog kali ini. Gue tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Kalau yang kali ini part 2-nya pasti ada lah om ya. Biasanya kan HS, Grand Max hilang, Avanza hilang, ya kan? Karena kita nggak nafsu lagi, kali ini mungkin masih nafsu lah, karena kan belum dibalik rapi-rapi lagi. Oke? Jadi ini mungkin nggak dijual dulu ya, tapi kalau ada harga yang cocok. Oke, terima kasih teman-teman. Gua akan pulang, udah malam.